Hai teman-teman, aku punya buku nih tentang kisah Samla kota kelahiranku, kota Singaraja. Kita baca bareng-bareng yuk. Wah, kota kelahiranmu juga di kota Singaraja ya? Aku juga, berarti kita sama-sama kelahiran di kota ini, kota Singaraja. Tapi aku suka mengantuk kalau baca buku. Gak usah khawatir, aku tahu cerita ini. Kalian lain gimana? Kalau aku sih tahu cerita ini karena tadi aku sempat membacanya. Iya, aku juga tahu karena sering diceritakan oleh ibuku sebelum aku tidur malam. Bagus, jadi kita bisa mendongeng bersama. Setuju. Cerita ini ditulis oleh Kadek Dirka dan Bapak Buleleng kepunyaan Museum Bali di Denpasar yang berjudul Asal Usul Kota Singaraja. Cerita ini dimulai dari seorang raja dari kerajaan Kelungkung, Kabupaten Semarapura, Provinsi Bali, yang bernama Sri Segening. Beliau sudah memiliki banyak istri, akan tetapi karena suatu kejadian, beliau harus menikahi Nilapasak, salah seorang pelayan di istananya. Namun beliau sadar beliau terlalu tua untuk Nilapasak, sedangkan Nilapasak masih sangatlah muda dan juga cantik. Benar-benar, karena Nilapasak masih sangat muda dan juga cantik, sehingga membuat istrinya yang lain cemburu padanya. Mengetahui kondisi seperti itu, agar tidak terjadi sesuatu di dalam istana, maka Sri Segening segera mencari Arya Jelantik, patihnya. Aku tahu apa yang dibicarakan si Segening kepada patihnya. Si Segening berkata, "Paman, dosamu salah besar kepadaku. Maka dari itu akan kuhadiahkan istri termudaku kepadamu. Tetapi Paman, jangan pernah sentuh dia sebelum dia melahirkan bayinya." Arya Jelantik pun menjawab, "Terima kasih Baginda, terima kasih atas kebaikan Baginda kepada hamba." Aduh, kasihan banget ya Nilapasak. Dia harus berpisah dengan si raja. Alika, sekarang coba kamu lanjutkan lagi ceritanya. Oke, aku lanjutkan ya ceritanya. Akhirnya, Nilapasak dan Arya Jelantik pun menikah. Beberapa bulan kemudian, Nilapasak melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ki Barak Panji. Ki Barak Panji tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan juga tampan atas bimbingan Arya Jelantik. Aku juga mau seperti Ki Barak Panji, dia tampan dan juga sakti. Aku pengen dengar lagi ceritanya. Ayo Per, lanjutkan. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Mendengar itu semua, Sri Segening khawatir kewibawaannya akan dipudarkan oleh Ki Barak Panji. Maka dari itu, Sri Segening meminta solusi kepada Arya Jelantik. Bagaimana caranya mengusir Ki Barak Panji dari istana? Kira-kira apa ya solusi yang diberikan Arya Jelantik kepada Sri Segening? Aku tahu solusinya. Arya Jelantik memberitahu agar Ki Barak Panji dikirim ke desa ibunya, desa Panji dan Bukit. Benar banget. Lalu si Segening menyuruh Nilapasak untuk menemani putranya dan ditemani oleh 4 pasukan yang gagah dan juga berani. Sri Segening juga memberikan 3 buah benda sakti kepada Ki Barak Panji. Ada keris gitar semang, tombak Ki Tunjung Tutur, dan bendera Pangkajata Tua. Ketiganya adalah benda sakti milik Sri Segening. Wah, aku tahu desa Panji itu. Desa Panji itu tempat kelahiran ibuku. Aku sering sana mengunjungi nenekku. Aku jadi makin penasaran nih. Ayo Per, lanjutkan. Baik, aku lanjutkan lagi ya. Akhirnya mereka pun berangkat ke Den Bukit. 4 hari kemudian sampailah mereka di Batu Menyang, daerah Den Bukit. Mereka pun berhenti untuk makan perbekalan berupa ketupat. Ketika sedang makan, tiba-tiba Ki Barak Panji tersedak. Nilapasak dan para pasukan khawatir karena persediaan air sudah habis. Untuk mendapatkan air, mereka harus menuruni bukit untuk mengambil air di danau. Nah, Pit, kira-kira apa ya yang terjadi dengan Ki Barak Panji? Mungkin dia udah meninggal di sana. Meninggal? Mana mungkin tokoh utama meninggal? Benar banget tuh, Vi. Mana mungkin tokoh utama meninggal? Aku lanjutin ya ceritanya. Tanpa sengaja, Nilapasak menancapkan tombak yang berisi bendera Pangkajata Tua. Dan, ajaib!
keluar air dari dalam tanah. Ki Barak Panji pun meminum air tersebut dan pulih kembali. Maka sejak saat itu di pusaran air tersebut dibuatkanlah sebuah pura yang diberi nama Pura Tirta Ketupat atau Pura Yek Ketipat. Aku tahu pura itu. Saat dari pasar, aku melewati pura itu dan sempat bersembahyang di sana. Iya, aku juga tahu dan sempat sembahyang di sana. Aku juga tahu. Lanjut cerita, setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka di puncak bukit mengitari Dadang Buyang. Ketika matahari terbenam, tiba-tiba ajaib. Tubuh Ki Barak Panji diangkat oleh seorang makhluk yang sangat besar dan juga aneh, bernama Panji Landung. Kira-kira apa yang terjadi Ki Barak Panji? Aku tahu apa yang terjadi setelah Ki Barak Panji diangkat. Oh ya, kalau gitu aku yang jadi Ki Barak Panji ya. Ya udah, aku yang akan jadi Panji Landung. Lihatlah sekelilingmu Tuan. Apa yang Tuan lihat? Saya hanya melihat bukit, pegunungan, dan lautan. Tetapi untuk apa saya melihat itu semua? Kelak Tuan akan menjadi raja yang besar. Daerah yang Tuan lihat akan menjadi wilayah Tuan. Sekarang pergilah pada Pademangan. Banyak orang yang membutuhkan bantuan Tuan. Lalu Ki Barak Panji pun pergi menuju pantai Pademangan. Setibanya di sana, ia melihat sebuah kapal yang terjebak di antara kerumunan orang-orang. Saat dilihatnya Ki Barak Panji datang, Ki Empu Awang, si pemilik kapal pun menghampiri untuk meminta bantuan. Lalu Ki Barak Panji pun berdoa dan melemparkan trisaktinya. Ajaib, kapal tersebut terlepas dari sangkutannya. Maka sejak saat itu Ki Barak Panji semakin terkenal. Dan pada akhirnya Ki Barak Panji diangkat menjadi seorang raja yang bergelar Ki Barak Gusti Ngurah Panji atau Ki Barak Panji Sakti. Kemudian ia mendirikan sebuah kerajaan di daerah ladang pohon jagung gembal atau Panbuleleng di daerah Sukasade. Dan pada tanggal 30 Maret 1604, kerajaan dipindahkan ke lebih utara yang diberi nama Singaraja, yang artinya dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa laksana singa. Akhirnya kota Singaraja dijadikan ibu kota Buleleng. Wah, kalian keren ya. Sekarang aku jadi tahu nih asal-usul kota Singaraja. Tunggu dulu Fit, pesan dulu apa nih yang kamu dapat dari cerita ini? Kita harus gigih seperti Ki Barak Panji melewati semua rintangan. Ada lagi, kita harus saling menolong tanpa membeda-bedakan. Kita juga sebelum melakukan hal yang besar, kita melakukan hal yang kecil dengan ikhlas. Makanya kita harus jaga kota kita dengan hal yang sederhana. Hal sederhana apa itu? Tentunya mengurangi sampah plastik dan tidak membuang sampah sembarangan. Setuju. Wah, udah habis nih. Kita masuk yuk. Dadah.